kanker ternyata menjadi penyebab kematian di Indonesia sebesar 70%. Dan kebanyakan penderita kanker ini terkena di usia 31-40 tahun sebesar 48%, dan juga ternyata aktivitas seorang ibu rumah tangga ini menduduki porsi paling besar terkena kanker, yaitu sekitar 68%. Halo Sobat Ikan Mas, Ikatan Mental Sehat. Sobat Ikan Mas, hari ini kita mau berbincang tentang kanker. Walaupun sekarang bukan di hari kanker sedunia, tapi kayaknya kita perlu mengangkat tema ini. Kenapa? Karena kondisinya bukan semakin membaik para penderita kanker di Indonesia, tapi ternyata jumlah penderita kanker ini semakin naik. Bahkan kanker ini mendapatkan porsi 70% penyebab kematian di Indonesia. Ya, walaupun kematian itu sudah takdirnya pencipta kita ya, tapi kita sebagai manusia ini wajib banget untuk mengantisipasi, untuk memberikan kesembuhan, dan untuk mengurangi orang-orang yang sakit. Pasti akan lebih bagus nih ya ketika kita berpulang atau meninggal itu bukan dalam kondisi yang sakit, tapi memang dalam kondisi yang prima dan sehat. Dan ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini terkait dengan kanker. Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Kenapa kita perlu banget membahas kanker, padahal ada jenis penyakit-penyakit yang lainnya yang sama-sama mematikan juga akhirnya. Jadi, Sobat Ikan Mas, kanker ini ternyata menjadi silent killer atau pembunuh secara diam-diam. Dan ternyata dari tahun ke tahun, proporsi penyakit kanker ini yang menimbulkan kematian terhadap penderitanya itu meningkat 2 kali lipat. Dan parahnya lagi, 70% kanker yang terdiagnosis ini sudah masuk ke stadium 3. Artinya apa? Ini sudah diderita sebenarnya selama 15 tahun. Yang kita ketahui ataupun secara keilmuan diketahui, ternyata yang sudah ada di stadium 3 ini secara medis memiliki harapan hidup hanya 10-25%. Kalau si kanker ini diketahui di awal-awal 5 tahun setelah sel kanker ini aktif dan tumbuh atau disebutnya sebagai stadium 1, maka harapan hidupnya lebih tinggi, yaitu sekitar 90-95%. Kalau sudah masuk ke stadium yang kedua, maka harapan hidupnya turun menjadi 70-75%. Wow, dan cukup mencengangkan. Dan dari beberapa data itu menyampaikan penderita kanker itu paling banyak terkena di usia 31-40 tahun sebanyak 48%, dan usia 41-50 tahun itu sebesar 32%. Dan ternyata paling banyak terkena kanker itu masih di usia produktif, yaitu 31 tahun sampai dengan 40 tahun dan 41 tahun sampai dengan 50 tahun. Dan hal ini cukup mencengangkan faktanya yang perlu kita angkat dalam video ini. Tujuannya biar apa? Biar kita semua menyadari bahwa setiap orang ini memiliki peluang untuk terkena penyakit kanker. Makanya di video kali ini akan ada next point selanjutnya yang kita bahas untuk kita yang pengen mencegah diri dari terkena penyakit kanker, dan untuk Anda yang saat ini diuji dengan penyakit kanker, dan untuk para keluarga, kerabat, dan sahabat di sekitar orang yang dia memang sedang terkena penyakit kanker. Kita lanjutin ke poin yang kedua. Apa sebenarnya penyebab kanker ini bisa tumbuh? Karena sekarang kanker juga nggak hanya orang dewasa. Ada juga dengan anak-anak balita itu sudah terkena kanker, padahal mereka masih kecil ya. Apa nih penyebabnya?
Jadi penyebab penyakit kanker ini ada beberapa hal. Yang pertama yang orang lihat itu dilihat dari gaya hidup. Gaya hidup ini dimulai dari apa yang dikonsumsi. Nah sekarang ini kan banyak banget makanan yang berpengawet, makanan yang tidak sehat, makanan yang hanya enak di mulut tapi nggak enak di perut yang terus-menerus dikonsumsi, yang akhirnya menyebabkan kerusakan di organ tubuh kita, di pencernaan, dan juga membuat tubuh kita defisiensi zat-zat baik, nutrisi, vitamin, dan yang lain sebagainya. Akhirnya tubuh kita memiliki imunitas yang rendah ataupun tubuh kita menjadi bersifat asam yang mudah sekali terjangkiti oleh berbagai jenis penyakit. Selain dari makanan juga dari kebiasaan kita, misalnya dari merokok, terus kurang gerak, kurang olahraga, itu menjadi salah satu penyebab. Tapi apakah memang benar ya gaya hidup tadi yang menjadi penyebab utama seseorang terkena sel kanker? Ternyata ada penyebab lain yang lebih besar memiliki peluang ke seseorang yang dia kena penyakit kanker. Yang pertama kita dengarkan dulu nih yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar. Ya, mungkin Anda tidak percaya, tapi kalau saya sudah melihat sendiri bahwa ternyata semua orang yang kena tumor kanker semua punya sampah emosi yang tidak keluar. Sampah emosi. Sebut tumor apa? Tumor payudara, kanker rahim, segala macam semua. Coba. Yang luar biasa itu pernah saya mendapatkan, dia ada seorang perempuan, ya, dia ada tumor hidung, ceritanya begitu. Jadi diobatin, ada perbaikan gitu kan. Tumor hidung itu dia mulai kering ya. Tapi yang terjadi tiba-tiba dia itu lagi basah lagi, mulai meradang lagi, ya. Nah lalu usut punya usut, ternyata mbak lah ya, wanita ini itu ternyata punya masalah dengan ibunya. Kapan masalahnya? Waktu kecil orang tuanya itu punya dua anak. Nah karena masalah finansial akhirnya anak pertama mereka urus, anak kedua yang kena tumor ini mereka titipkan ke keluarganya. Anak ini nggak terima, dendam ya. Dan waktu dikorek, tanya, ada emosi apa yang ada dalam dirimu yang sekarang menyebabkan tumormu sekarang kok kambuh, bahkan lebih buruk. Dia katakan, saya dendam sama ibu saya nggak terima diperlakukan seperti itu. Ya sudah, solusinya apa? Minta maaf sama ibunya. Ternyata ibunya sudah mati. Ya, terus kalau sudah mati gimana? Ya pergilah ke kuburan, datangi ibumu di sana, ngomong di situ, minta maaf sama ibu. Tuh. Ya, jadi catat baik-baik itu. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang tumor, kanker, ini dari apa yang saya pelajarin ya, maka pertama kali yang harus dia lakukan adalah rilis sampahnya dulu, sampah emosinya dulu. Kata Dr. Zaidul, orang yang memiliki timbunan emosi atau sampah negatif yang tidak dirilis, tidak dikeluarkan, tidak diselesaikan ini membuat tubuh kita memiliki peluang yang besar untuk terkena kanker. Dan bahkan yang sudah terkena kanker memiliki kesulitan untuk sembuh. Benar nggak sih kayak gini? Nah, berbicara ini saya punya teman yang dia menderita kanker rahim. Kata dokter, diagnosisnya hidupnya tinggal 2 bulan lagi. Dan di antara rentang 2 bulan lagi, teman saya ini tersadarkan untuk ikut terapi mental health. Jadi dia belajarlah di situ. Dan setelah pulang dari training, dia menerapkannya, ternyata alhamdulillah kankernya bersih. Dan dibawa ke dokter, ternyata bersih gitu ya. Tapi bukan berarti karena metode ini semua jadi sehat gitu ya, sembuh dari kankernya. Karena tingkat keberhasilan itu berbeda-beda ya. Dan ternyata ketika beliau bercerita, apa yang dilakukan sehingga sel kanker itu sembuh tanpa berbekas. Yang beliau lakukan ternyata cukup sangat luar biasa. Apa? Dengan memaafkan pasangannya. Ya, itu ternyata menjadi emosi yang cukup besar. Dan ini juga menjadi penyebab kanker yang mematikan. Jadi kanker yang mematikan itu yang paling pertama kanker payudara. Jadi kanker ini kata Kemenkes RI 136 penderita itu muncul dari 100.000 penduduk dan sekitar 80% penderita kanker ini mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Jadi
Yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merilising atau melepaskan emosi-emosi negatif dalam diri kita sehingga tubuh kita memiliki kondisi yang positif dan lebih sehat lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan nantikan video-video kita yang lainnya. Dah.